Saul mengatakan kepada Yonatan, anaknya, dan kepada semua pegawainya bahwa Daud harus dibunuh. Tetapi Yonatan anak Saul sangat suka kepada Daud, sehingga Yonatan memberitahukan kepada Daud, "Ayahku Saul berikhtiar untuk membunuh engkau. Oleh sebab itu, hati-hatilah besok pagi. Duduklah di suatu tempat perlindungan dan bersembunyilah di sana. Aku akan keluar dan berdiri di sisi ayahku di padang tempatmu itu. Maka aku akan berbicara dengan ayahku perihalmu. Aku akan melihat bagaimana keadaannya, lalu memberitahukannya kepadamu." Lalu Yonatan mengatakan yang baik tentang Daud kepada Saul, ayahnya. Katanya, "Janganlah raja berbuat dosa terhadap Daud, hambanya. Sebab ia tidak berbuat dosa terhadapmu. Bukankah apa yang diperbuatnya sangat baik bagimu? Ia telah mempertaruhkan nyawanya dan telah mengalahkan orang Filistin itu. Dan Tuhan telah memberikan kemenangan yang besar kepada seluruh Israel. Engkau sudah melihatnya dan bersuka cita karenanya. Mengapa engkau hendak berbuat dosa terhadap darah orang yang tidak bersalah dengan membunuh Daud tanpa alasan?" Saul mendengarkan perkataan Yonatan, dan Saul bersumpah, "Demi Tuhan yang hidup, ia tidak akan dibunuh." Lalu Yonatan memanggil Daud, dan Yonatan memberitahukan kepadanya segala perkataan itu. Yonatan membawa Daud kepada Saul, dan ia bekerja padanya seperti dahulu. Ketika perang pecah pula, maka majulah Daud dan berperang melawan orang Filistin. Ia menimbulkan kekalahan besar di antara mereka, sehingga mereka melarikan diri dari depannya. Tetapi roh jahat yang daripada Tuhan hinggap pada Saul ketika ia duduk di rumahnya dengan tombaknya di tangannya, dan Daud sedang main kecapi. Lalu Saul berikhtiar menancapkan Daud ke dinding dengan tombaknya. Tetapi Daud mengelakkan tikaman Saul, sehingga Saul mengenai dinding dengan tombak itu. Sesudah itu Daud melarikan diri, dan luputlah ia pada malam itu. Kemudian Saul mengirim orang-orang suruhan ke rumah Daud untuk mengamat-amatinya dan untuk membunuh dia pada waktu pagi. Tetapi Michal, istri Daud, memberitahukan kepadanya demikian, "Jika engkau tidak dapat meluputkan dirimu malam ini, maka besok engkau akan dibunuh." Lalu Michal menurunkan Daud dari jendela. Ia pergi melarikan diri, dan luputlah ia. Sesudah itu Michal mengambil terafim dan menaruhnya di tempat tidur. Ditaruhnya sehelai tenunan bulu kambing di bagian kepala, dan ditutupinya dengan selimut. Lalu Saul mengirim orang-orang suruhan untuk mengambil Daud, tetapi perempuan itu berkata, "Ia sakit." Sesudah itu Saul mengirim orang-orang suruhan itu untuk melihat Daud. Katanya, "Bawalah dia di atas tempat tidur itu kemari, supaya ia dibunuh." Lalu masuklah para suruhan itu ke dalam, dan tampaklah ada terafim di tempat tidur dengan sehelai tenunan bulu kambing di bagian kepala. Berkatalah Saul kepada Michal, "Mengapa engkau menipu aku demikian itu, dan melepas musuhku pergi sehingga ia luput?" Tetapi jawab Michal kepada Saul, "Ia berkata kepadaku, 'Biarkanlah aku pergi. Apa perlunya aku membunuh engkau?'" Setelah Daud melarikan diri dan luput, sampailah ia kepada Samuel di Rama, dan memberitahukan kepadanya segala yang dilakukan Saul kepadanya. Kemudian pergilah ia bersama-sama dengan Samuel, dan tinggallah mereka di Nayot.
Ketika diberitahukan kepada Saul demikian, Ketahuilah, Daud ada di Nayot dekat Rama. maka Saul mengirim orang-orang suruhan untuk mengambil Daud. Tetapi orang-orang ini melihat sekumpulan nabi kepenuhan dengan dikepalai oleh Samuel. Dan roh Allah hinggap pada orang-orang suruhan Saul, sehingga mereka pun kepenuhan seperti nabi. Lalu hal itu diberitahukan kepada Saul. Ia mengirim orang-orang suruhan yang lain, tetapi orang-orang itu pun juga kepenuhan seperti nabi. Saul mengirim sekali lagi orang-orang suruhan, rombongan yang ketiga, dan orang-orang ini pun juga kepenuhan. Lalu ia sendiri pergi ke Rama. Sesampainya ke dekat perigi besar yang di Sekhu, bertanyalah ia, katanya, Di mana Samuel dan Daud? jawab orang. Ada di Nayot, dekat Rama. Lalu pergilah ia ke sana, ke Nayot dekat Rama. Dan pada dia pun hinggaplah roh Allah. Dan selama ia melanjutkan perjalanannya, ia kepenuhan seperti nabi, hingga ia sampai ke Nayot dekat Rama. Ia pun menanggalkan pakaiannya, dan ia pun juga kepenuhan di depan Samuel. Ia rebah terhantar dengan telanjang sehari-harian dan semalam-malaman itu. Itulah sebabnya orang berkata, Apakah juga Saul termasuk golongan nabi? Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau kita masih diberikan kesempatan hidup. Haleluya kalau kita masih bisa mempelajari firman Tuhan. Hari ini dari 1 Samuel 19. Saudara, Saul sangat benci, iri, dengki, marah ketika masyarakat memuji-muji keberhasilan Daud. Dan dia merasa terancam kedudukannya. Cepat atau lambat jabatan raja pasti akan segera jauh tuh ke tangan Daud. Dia merasa harus mempertahankan kekuasaannya sebagai raja. Dia lupa bagaimana dia diangkat menjadi raja, bukan karena dia hebat. Dia seorang yang pemalu bahkan minder. Tapi karena Tuhan berkemurahan bagi dia, maka dia diangkat jadi raja. Saul berinisiatif membunuh Daud melalui berbagai-bagai cara. Dengan melempar tombak kepada Daud supaya Daud mati, gagal. Dengan mengangkat Daud menjadi kepala pasukan terdepan supaya terbunuh di pertempuran, gagal. Dengan mensyaratkan kulit katan musuh sebagai mas kawin dengan anaknya Mikal, gagal. Tidak ada usaha Saul untuk membunuh, melenyapkan Daud, gagal. Gagal total. Hal ini membuat Saul sebenarnya sadar bahwa ada Tuhan yang menyertai Daud. Tetapi cuma sebatas sadar, Saul tidak bertobat dari kelakuan yang jahat. Ia tetap bernafsu memusnahkan Daud. Saudara, sering orang seperti Saul melihat orang lain sukses, menjadi iri, dengki, cemburu, benci. Betapa bersyukurnya kalau kita memiliki persahabatan yang sejati seperti Jonathan dengan Daud. Itu pun sungguh anugerah Tuhan. Tetapi di antara manusia tidak ada kasih yang sempurna, kekal, dan abadi seperti kasih Tuhan. Pemeliharaan Tuhan sempurna dalam hidup Daud. Kalau ia selalu menang, kalau Daud selalu lolos dari maut, itu karena penyertaan Tuhan.
Pertolongan, penyertaan, dukungan Jonathan sangat terbatas. Bandingkan dengan pertolongan penyertaan Tuhan. Tuhan, sahabat yang sejati. Kita tidak tahu bagaimana dengan hati orang yang ada di sekitar kehidupan kita. Ada yang bersikap musuh terang-terangan. Tapi ada juga yang musuh tetapi berselubung sebagai sahabat. Serigala berbulu domba, orang yang iri dengki terhadap keberhasilan seorang. Tetapi marilah melalui pelajaran pasal ini kita sungguh-sungguh berlindung hanya kepada Tuhan. Sebab Tuhanlah yang bisa menolong, yang bisa menyertai, yang bisa memelihara dengan pasti kehidupan semua orang yang sungguh-sungguh setia, percaya, taat kepadanya. Jadi Tuhanlah perlindungan kita setiap hari. Tuhanlah yang menolong kita dapat memenuhi seluruh rencananya dalam hidup kita. Baiklah kita menjaga hidup kita dengan seluruh kewaspadaan. Jangan ada iri, dendam, sirik, dengki, supaya jangan iblis ambil untung. Kiranya Tuhan menolong kita sungguh-sungguh menjadi pelaku firman, hidup taat dan setia, menikmati kasih dan kuasa Tuhan setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menyertai kita. Amin.